Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dalam renungan harian HKBP Persiapan Resort Batam Center. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikianlah firman Tuhan. Di sini waktu perjumpaan Tuhan di Gibeon dengan Salomo, Tuhan menanyakan apa yang harus saya berikan kepadamu. Dia tidak meminta umur yang panjang. Dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta kekuasaan. Tetapi yang dia minta yaitu hikmat. Agar dia bisa berhikmat untuk menentukan keputusan dalam setiap keputusan dia sewaktu dia diangkat jadi raja. Jadi di sini selalu Raja Salomo mengandalkan hikmat. Kalau kita ikuti di ayat yang ke-16 itu bagaimana dua orang wanita meminta keputusan dari raja tentang sama-sama melahirkan pada saat itu. Tetapi yang satu wanita yang ceroboh ini dia menimpa anaknya sehingga anaknya meninggal. Tetapi dia berpikir, biar saya ambil anak yang sana diganti sama anak dia. Dan anak yang meninggal ini dikasihkan kepada ibu yang satu lagi. Di sini Raja Salomo sangat bingung karena dua wanita menyatakan bahwa dia sama-sama ibunya. Di sini Raja Salomo mengandalkan hikmat tadi. Dia berdoa pada Tuhan, minta pada Tuhan bahwa Tuhan memberikan hikmat tadi. Dan Raja Salomo menggunakan hikmat itu dengan pertanyaan yang sangat simpel. Kalian dua-duanya merasa ibunya. Jadi saya mau bertanya, siapa kalian ibunya? Dua-duanya mengatakan saya ibunya. Dan Raja Salomo menanyakan demikian juga pertanyaan. Kalau memang kalian merasa dua-duanya ibunya, oke, saya bagi dua aja anak ini. Tetapi yang seorang ibunya atau ibunya yang asli mengatakan, jangan Raja. Kalau memang ibu ini menginginkan anak itu, biarkanlah anak itu hidup. Tetapi yang ibu satu lagi mengatakan, ya dibagi dua aja lah biar kami sama-sama dapat. Sehingga Raja Salomo dapat berhikmat di sini. Dia tahu bahwa ibu sebenarnya tidak akan mau anaknya mati. Sehingga Raja Salomo memberikan kepada ibu yang mengatakan anak ini, bukannya ibu ini tidak mau membesarkan, tetapi memang inilah betul-betul ibunya. Karena dia mau menginginkan anak ini hidup. Di sini Raja Salomo diberikan hikmat pada Tuhan untuk berpikir demikiannya. Demikian juga kita pada suatu keputusan. Pada saat ini saya mengambil judul dengan judul yaitu berhikmat untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang kita takut dan ragu-ragu jika harus mengambil keputusan. Memang keputusan yang salah itu tentu juga merugikan. Tetapi tidak berani mengambil keputusan itu juga tidak dapat dibenarkan. Di sini kalau kita selalu berhikmat, semakin kita dewasa, kita harus belajar mengambil keputusan seperti Raja Salomo pada saat ini yang kita dengarkan. Kita perlu berdoa, memohon hikmat agar Tuhan memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan bijaksana. Kita juga membiasakan diri, mengasah hati, pikiran kita dengan mendalami firman-firman Tuhan agar hidup kita diberkaya oleh hikmat Tuhan. Dan akhir kata saya mengatakan, kita akan menjadi semakin percaya diri dalam mengambil suatu keputusan ketika kita tahu bahwa kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita bisa mengambil keputusan betul-betul berhikmat dari Tuhan. Jadi kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Apapun itu, biarkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.